Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi. Kita lanjutkan pembacaan Minhajul Abidin. Wa yajibu an ta'lama manahiyaha allati hi addadu hadhil umur. Kemarin kita sudah mentelaah bahwa Al-Ghazali menegaskan termasuk kewajiban juga adalah kewajiban mempelajari ibadah batinah, ibadah batin, yaitu masail qalbi, mempelajari aktivitas hati seperti tawakal, tafwid, ridha, sabar, taubah, ikhlas dan sebagainya. Maka di sini ada kewajiban juga mempelajari wajibu dan wajib anta'lamah, kamu mengetahui, ya belajarlah mengetahui, mengenal manahiyaha terhadap aktivitas hati yang dilarang. Kalau tadi aktivitas hati yang diperintah, tawakal, tafwid, ridho, sabar, taubah, ikhlas, ini dituntut untuk kita pelajari, untuk kita amalkan. Ini kita harus berkewajiban mengetahui aktivitas hati yang tercela agar kita bisa meninggalkan. Allati hi addadu hadhil umuri, yang mana hal ini adalah lawan ataupun antonim, lawan daripada aktivitas hati yang terpuji. Contoh yang terlarang kasukhti, seperti kebencian, ya. Benci karena miskin, dibenci, ya. Karena penampilannya tidak keren, tidak kayak orang kekinian, dibenci. Wal amali, berangan panjang, waria, ria, wal kibri, dan sombong. Ini harus tahu sukhat itu di mana, bagaimana, amal itu bagaimana, ria itu bagaimana, kibr, sombong itu seperti apa, harus dipelajari, difahami lah. Tujuannya litajtaniba, agar kamu dapat meninggalkan zalika, semua itu. Bagaimana untuk bisa meninggalkan aktivitas hati yang dilarang oleh agama, sementara kita tidak tahu apa saja aktivitas hati yang dilarang. Fa inna hadhihi, karena sesungguhnya masail qalbi yang terpuji seperti tawakal, tafwid, ridha, sabar, taubah, faraidu, ialah termasuk beberapa kewajiban untuk dipelajari. Wa nasallahu, dan Allah telah mengenaskan, menentukannya. Wa nasallahu ta'ala, dan Allah ta'ala telah menentukan al-amri, atas perintah, biha, terhadap masail qalbi, wa nahi, dan larangan, an addadiha, dari mengamalkan lawan dari masail qalbi yang terpuji. Fi kitabihil azizi, dalam kitabnya yang mulia, wa ala lisan nabihi, dan atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi, dan atas Allah, fatawakkalu, bertawakkallah kalian. Ini perintah tawakal. In kuntum mu'minina, apabila kalian itu betul-betul masuk kategori orang yang beriman. Bertawakallah. Jangan kesusu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik
dari rizki yang baik-baik. Washkuru, dan berterima kasihlah lillahi kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian betul-betul menyembah Allah. Berterima kasihlah pada Allah. Ini nas Quran ini. Wasbir, dan bersabarlah. Wa ma sabruka, dan tidak ada bermula kesabaranmu illa billah, kecuali dengan taufik Allah, dengan ketetapan dari Allah. Dan juga wa qawlu, dan firman Allah, wa tabattal ilaihi tabatila, wa tabattal, dan putuskanlah ilaihi, untuk menuju Allah, tabdilan, dengan keputusan yang sebenar-benarnya. Ay akhlis, yakni ikhlaskanlah dirimu, ilaihi, menuju Allah, ikhlasan, dengan seikhlas-ikhlasnya. Wa man inqata ila Allah azza wa jalla kafahu Allah ta'ala kulla mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Jadi orang yang memutuskan dirinya menuju Allah, Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Allah akan menjatahkan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari jalur yang tidak ia sangka. Wa man inqata'a ila dunya wakkalahu Allahu ilaiha. Orang yang memutuskan dirinya fokus pada dunia saja, maka Allah hanya mengangkat wakil saja, tidak akan mengurusnya. Tubu ilallahi, kembalilah kepada Allah. Ini sabda Nabi ini. Fa inni atubu ilaihi kulla yawmin mi'ata marrah. Karena aku kembali pada Allah, bertobat setiap hari 100 kali, kata Nabi ini. Ada juga sabda Nabi, idza tabal abdu ansallah al-hafadhata dzunubahu wa ansa dzalika jawarihahu wa ma'alimahu min al-ard hatta yalqi Allah wa laysa alaihi syahidun bidzambin. Ketika seorang hamba bertobat, maka malaikat hafadzah oleh Allah dimanage menjadi makhluk yang pelupa, sehingga malaikat hafadzah itu melupakan semua dosa-dosa hamba itu dan melupakan jawarihnya. Sehingga nanti ketika hamba tersebut wafat, dia itu atas perbuatan dosanya tidak punya saksi, sehingga pada persidangan dia itu diklaim tidak punya dosa karena tidak punya saksi. Malaikat hafadzahnya sudah dibuat lupa. Man akhlasa lillah arba'ina yawman adharallah yanabi'al hikmah min qalbihi ala lisani. Orang yang ikhlas selama 40 hari mengikhlaskan dirinya pada Allah, Allah akan nampakkan beberapa sumber hikmah di hatinya, ala lisanihi, keluar melalui lisannya. Hikmah-hikmah itu akan keluar dari hatinya. Ini yang ikhlas selama 40 hari. Memfaraqad dunya al-ikhlas lillah wahdah la syarika lahu wa aqama as-salah wa ata zakah faraqahu wallahu anhu radin. Orang yang memisahkan dirinya dari dunia dengan keadaan ikhlas lillahi wahdah, karena Allah, la syarikalah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, wa aqamas shalah, dia menegakkan salat, wa ataz zakat, dia rutin bayar zakat, faraqaha wallahu anhu radin, Allah ridha. Jadi dia meninggalkan dunia dan Allah ridha kepadanya. As-sabru nisful iman, sabar adalah separuh dari iman. As-sabru kanzun min kunuzil jannah, sabar adalah beberapa harta kekayaan dari beberapa harta kekayaan surga. At-ta'im asyakir bimanzilatis sha'im as-sabir, orang yang makan, yang bersyukur, dia derajatnya sebagaimana orang yang berpuasa yang sabar.
Man radiya minallah bil qalil minar rizki radiyallahu ta'ala anhu bil qalil mil amal. Orang yang ridha kepada Allah atas kehendak Allah dengan rizki yang sedikit, maka Allah ridha kepadanya meskipun amal dia itu sedikit. Jadi kalau kita sabar ridha terhadap jatah rizki dari Allah yang sedikit, maka Allah ridha pada kita meskipun amal kita sedikit. Nah, ini Masya Allah, ini pentingnya ikhlasnya. Wa nahwa dzalika, banyak ya minal ayat, dari beberapa ayat, banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan masail qalbi yang terpuji. Kama nassa 'alal amri bis shalah, kama nassa sebagaimana yang Allah naskan al amri atas perintah bis sholati dengan salat, wa shaumi dan puasa. Fama laka aqbalta 'ala sholati awis shaumi, fama laka maka apa yang kamu miliki, yang ada pada dirimu, aqbalta sehingga kamu bisa menghadap ala sholat atau sholat, awis shaumi atau puasa. Wa tarakta dan kamu meninggalkan hadhil faraidah terhadap beberapa kewajiban, wal amro dan perintah, meninggalkan perintah, bihima dengan sholat, puasa dan kewajiban. Padahal min rabbin wahidin, itu semua datang dari satu Tuhan, Tuhan yang esa, fi kitabin wahidin, di dalam kitab yang satu juga. Bal bahkan wafaltah kamu lupa anha, lupa dari faraid itu, fala ta'rifu syai'an minha sehingga kamu tidak mengetahui sedikit pun dari faraid, dari kewajiban-kewajiban itu. Kemudian bifatwaman dengan fatwanya ahli ilmu, asbaha bi'ajili hadzihi, yang mana dia dengan sifat ajil, kesusu terhadap bagian dunia, bi'ajili hadzihi, masyhufan, dia dirinya penuh dengan racun syaghaf, racun kecintaan penuh kepada dunia. Hatta sayyaral ma'rufa mungkaran, sehingga ahli ilmu tersebut dia memposisikan kebaikan sebagai kemungkaran, wal mungkara ma'rufan, dan kemungkaran diposisikan sebagai kebaikan. Masya Allah, ini bahaya ahli ilmu kayak ini nih. Waman dan ahli ilmu, tapi ahmalal ulumah, yang meninggalkan beberapa ilmunya, allati sammahallahu fi kitabihi nuran, allati ilmu sammahallahu yang mana Allah telah memberi nama terhadap beberapa ilmu tersebut, fi kitabi dalam kitabnya, nuran sebagai cahaya, nur, wa hikmatan dan hikmah, wa hudan dan petunjuk. Wa aqbala ala ma bihi yaktasibu, aqbala dan Allah menghadap, wa aqbala alaman, wa aqbala dan ia menghadap alama atas sesuatu. Jadi ahli ilmu tersebut menghadap atas sesuatu dari ilmu permusuhan, yang mana bihi dengan sesuatu ilmu tersebut, yuktasabul haramu, perkara haram dilakukan. Yaktasibul harama, dia melakukan perkara haram. Wa yakunu masidatan lil khutami, dia memburu, ahli ilmu tersebut memburu mata'ud dunia, perkakas-perkakas dunia. Jadi dengan gelarnya, dengan gelar akademisinya, dengan prestasinya, dia hanya mengejar mata'ud dunia, perkakas dunia, bukan menebar manfaat. Maka ama takhafu, apa kamu tidak takut, ayyuhal murtasyidu, ayyuhal mustarsyidu, wahai orang yang berupaya untuk menuju petunjuk,
Ayyuhal mustarsyidu, hai orang yang menuntut petunjuk dari Allah, antakuna mudayyi'an, apakah kamu tidak takut antakuna mudayyi'an, kamu sungguh telah menyanyiakan li syai'in, terhadap sesuatu, minal wajibati, dari beberapa kewajiban, bal bahkan li aksariha, terhadap paling banyaknya kewajiban disia-siakan olehmu. Wa tashtawilu, kamu sibuk bi sholati tatawwu'i, dengan sholat tatawwu, wa shaumin nafli, dan sholat sunnah, fatakunu fi la syai'ah, sehingga kamu berada pada posisi yang tidak ada manfaatnya, berada pada sebuah aktivitas yang tidak ada mutu nilainya. Fatakun fila syai'ah, fila syai'in ya, bil jarri ini, karena telah menyanyiakan kewajiban-kewajiban. Warubama anta, dan terkadang kamu musirun, menetapkan dirimu apa-apa, ala maksiatin, atas satu maksiat, min hadil ma'asi, dari beberapa maksiat ini, tastaujibu, yang mana perbuatan maksiat itu kamu mewajibkan dirimu biha, dengan perbuatan maksiat tersebut, an-nar, masuk pada neraka. Wa tatruku, dan kamu meninggalkan mubahan, terhadap perkara yang dimubahkan, yang diperbolehkan, tapi tidak ada pahala ya. Minta amin, dari makan, asyarabin, atau minum, au naumin, atau tidur. Tabtawi, kamu menuntut bihi, dengan hal itu, kurbatan, ingin dekat, ilallah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Fatakunu fi la syai'in, sama juga kamu berada dalam keadaan yang sia-sia, tidak ada mutu nilainya. Wa asyaddu min dzalika, bahkan lebih parah dari itu, kullihi, semuanya, annaka takunu fi asril amal, jadi kamu berada dalam asril amal, berada di dalam menghitung amal itu berangan-angan. Wal amalu maksiyatun, berangan-angan, berandai-andai itu adalah maksiat mahdhatun, yang murni. Fatazunnuhu niyata khairin, dan kamu menyangka berangan-angan itu adalah sebuah niatan kebaikan. Kenapa? Bijahlikah, disebabkan kebodohanmu, bil farqih, bodoh terhadap cara membedakan bainahuma, antara keduanya. Cara membedakan, bodoh akan cara membedakan bainahuma, antara andai-andai dengan niatan baik. Jadi nggak sama andai-andai dengan punya niat baik, nggak sama. Wataqarubihima, kamu bodoh, tidak bisa memahami taqarub, sisi kedekatan antara amal dan niatul khair. Fi ba'dil wujuhi, di dalam sebagian beberapa arah jalan. Wa kadzalika, begitu juga takunu, kalian akan berada fi jaza'in, di dalam sebuah gerakan yang berlawanan dengan kesabaran, wa sukhtin, dan kebencian yang berlawanan dengan ridha, fatazunnuhu, sehingga kamu menyangkanya hal itu tadarruan, adalah sebagai tadarru, aktivitas merintih kepada Allah, wabtihalan, dan ibtihal, doa secara samar, ilallah azza wa jalla, kepada Allah. Padahal watakunu, padahal watakunu fi riyain, kamu pada waktu itu berada dalam riya mahdin, yang murni. Watahsibuhu, dan kamu menyangkanya hamdan, sebagai aktivitas pujian lillahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal bukan. Au da'watan, kamu menyangkanya
itu adalah dakwah, mengajak linnasi, aktivitas dakwah linnasi, mengajak kepada manusia ila khair, kepada kebaikan, padahal bukan. Fata'khudhu, sehingga kamu memulai, ta'uddu, menghitung-hitung, Allah subhanahu wa ta'ala, atas Allah subhanahu wa ta'ala, al-ma'asiyat, terhadap beberapa kemaksiatan, bita'ati, dengan perbuatan taat. Jadi berbuat maksiat dengan berbuat taat, arahnya maksiat. Allah, na'udzubillah. Wa tahtasibu tsawabal 'azima, kamu menyangka akan mendapatkan pahala yang besar, fi mawadhi'il 'uqubati, di dalam beberapa tempat uqubah. Fatakunu fi ghururin 'azimin, padahal kamu berada dalam penipuan yang agung, wa ghaflatin, dan kelalaian, qabihatin, yang jelek. Maka fahadhihi, wallahi, maka demi Allah, ini adalah musibatun, adalah musibah fadhi'atun, yang sangat, musibah yang ekstrim, ya, lil amilina, bagi beberapa orang yang mengamalkan hal itu, mengamalkan sebuah amalan min ghairi ilmin, tanpa berdasarkan ilmu, hanya dengan kebodohan. Jadi inilah nanti kalau kita meninggalkan mu'aqabatul ilm, mujahadah ilmu, amal kita rusak, kebaikan kita rusak, meskipun zahirnya baik tapi tidak ada nilai kebaikan, jelek, karena tidak tahu ilmunya. Demikian dulu, kita lanjutkan nanti, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.